Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana menggunakan Sicilia Dragon menurut Daniel Dubov. Game ini terjadi pada kejuaraan dunia catur Blitz 2024. Setelah kalah WO dari Hans Niemann, Dubov bertemu dengan pecatur Amerika lainnya, Grigori Oparin. Oparin memulai permainan dengan E4. Setelah itu, Dubov mendorong C5, pertahanan Sicilia. Kuda F3, D6. Setelah D4, pion makan pion. Kuda makan pion, lalu Dubov mengembangkan kuda F6. Dibalas dengan kuda C3. Setelah itu, G6, mempersiapkan gajah fianchetto. Inilah yang disebut dengan Sicilia Dragon. Grigori Oparin mengembangkan gajah ke petak E3. Selanjutnya, dia akan mengembangkan menteri dan rokade di sayap menteri. Dubov kemudian mengembangkan kuda ke petak C6. Setelah itu, Oparin mendorong F3. Ini adalah langkah awal menuju Yugoslav attack. Badai pion di sayap raja yang akan membuat hitam keteteran. Mengantisipasi hal ini, Daniel Dubov merespon dengan langkah H5. Dengan demikian, pion G4 belum bisa untuk dimainkan. Grigori Oparin kemudian mengembangkan menteri di petak D2. Selain bersiap untuk bertukar gajah dalam beberapa langkah ke depan, langkah ini juga persiapan untuk rokade di sayap menteri. Akan tetapi, pertukaran kuda terjadi. Gajah makan kuda. Setelah itu, Dubov menyerang menteri. Grigori Oparin kemudian menarik mundur gajahnya ke petak E3. Setelah gajah makan gajah, menteri makan gajah. Daniel Dubov dengan sengaja menukar perwira-perwiranya, membuat permainan menjadi lebih sederhana dan tidak berbahaya untuk hitam. Karena jika Yugoslav attack betul-betul terjadi, maka hitam betul-betul harus bertahan dengan sangat presisi. Dari game ini kita belajar bahwa jika putih ingin memainkan Yugoslav attack, maka hitam harus segera membuat permainan menjadi lebih sederhana. Dubov kemudian mengembangkan gajahnya ke petak E6. Selanjutnya, gajah menyerang raja dan raja lari. Hitam tidak perlu untuk rokade. Di posisi ini, oleh karena telah terjadi pertukaran perwira, maka kemungkinan memainkan langkah kombinasi menjadi berkurang. Oleh karena itu, Grigori Oparin memilih untuk rokade di sayap raja. Dia membatalkan rencana Yugoslav attack. Daniel Dubov selanjutnya membawa menteri ke petak A5, memberikan tekanan pada gajah. Setelah pion H3, benteng ke-8. Daniel Dubov berencana untuk memainkan teknik removing the guard. Jika di posisi ini Grigori Oparin tidak mengindahkan serangan benteng, misalnya dengan benteng A ke petak D1, maka Dubov akan memainkan teknik pertukaran pengorbanan, benteng makan kuda. Ini menghilangkan penjaga gajah. Setelah menteri harus makan benteng, menteri makan gajah. Hitam menang satu perwira. Analisa engine tentu saja akan menunjukkan bahwa hitam jauh lebih unggul. Oleh karena itu, Grigori Oparin menyelamatkan gajah. Dia tidak ingin kombinasi terjadi. Setelah itu, raja ke petak G7, lalu F4. Grigori Oparin menyerang dengan pion F. Oleh karena itu, Daniel Dubov langsung membawa menteri ke petak C5, membuat permainan menjadi lebih sederhana. Menteri makan menteri, benteng makan menteri. Kemudian kuda mundur ke petak E2, lalu Dubov lagi-lagi menukar perwira. Pion menyerang gajah dibalas dengan gajah makan gajah. Setelah pion makan gajah, benteng ancam kuda. Oparin menjaga kuda dengan raja, lalu E5. Setelah itu, raja ke petak E3.
Di posisi ini, Dubov mendorong H4. Permainan berlanjut dengan benteng ke petak F2. Setelah itu, kuda masuk ke petak H5. Selanjutnya, Oparin membuat kesalahan. Dia mendorong A4 dan Dubov akhirnya menyusun benteng. Kemudian, putih juga menyusun benteng. Setelah itu, Dubov mendorong F6, membuat pion-pionnya tetap cantik. Pertukaran pion terjadi dan pion D makan pion. Dengan demikian, kuda tetap bisa untuk menjaga pion. Di posisi ini, Grigori Oparin lagi-lagi membuat kesalahan. Dia menarik mundur kuda dan menantang pertukaran benteng. Akan tetapi, Dubov memilih kuda G3, ancaman pada benteng putih. Setelah benteng menyingkir ke petak D1, Dubov mendorong F5. Apabila ancaman ini diabaikan, misalnya dengan mendorong B4, maka ada balasan F4, skak. Setelah raja lari ke petak F3, hitam akan mengadu benteng. Benteng makan benteng, benteng makan benteng. Langkah terbaik bagi putih adalah mengadu kuda sambil menyerang benteng. Ini akan dibalas dengan benteng D1, tekanan pada pion D. Dan jika kuda makan kuda, benteng akan makan kuda menyerang raja. Raja harus mundur ke petak D2. Jika raja lari ke petak G4, maka ini adalah skakmat dalam 4 langkah. Benteng makan kuda, skak, raja terpaksa makan pion. Setelah itu, hitam punya balasan raja H6, ancaman skakmat dengan menggunakan pion. Hitam akan menang. Grigori Oparin dalam tekanan waktu memberikan reaksi. Namun, dia memainkan langkah yang tidak tepat. Pion makan pion. Tentu saja pion makan pion. Dan ancaman pion ke petak F4 masih berlanjut. Oparin kemudian menukar benteng, lalu benteng makan benteng. Setelah itu, Oparin mendorong D4, menciptakan pion bebas. Dubov membalas dengan E4, membiarkan pion didorong. Setelah itu, raja ke petak F6. Di posisi ini, jika putih mendorong pion bebas, maka benteng akan mundur untuk menjaga pertahanan. Akan tetapi, dalam tekanan waktu, Grigori Oparin memainkan langkah yang tidak tepat. Raja ke petak D4. Ini langsung dibalas dengan F4, dan Oparin berupaya untuk mempromosikan pion bebas. Tentu saja raja mengejar pion. Setelah D7, raja makan pion, lalu raja E5, open skak, sekaligus mengancam pion F. Raja menghindar, raja makan pion, lalu Dubov juga mengambil pion. Grigori Oparin belum menyerah. Dia menempatkan benteng di petak E1, mencoba untuk menyerang pion. Akan tetapi, Daniel Dubov kemudian memainkan pertukaran pengorbanan benteng makan kuda. Grigori Oparin langsung menyerah karena Dubov akan menang 1 perwira. Kalaupun game dilanjutkan dengan benteng makan benteng, maka hitam punya balasan kuda E2. Hitam menang perwira. Sebuah tutorial yang sangat menarik dari Daniel Dubov bagaimana cara menggunakan Sicilian Dragon, yaitu dengan mencegah terjadinya Yugoslav attack dan membuat permainan menjadi lebih sederhana, sehingga tidak ada langkah kombinasi dari putih.